Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Panggilan beribadah. Malam ini kita akan menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Marilah kita hayati. Jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Renungkan panggilannya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 5. Hai, mari sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Kamis Putih ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Amin. Bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 158, bait pertama dan ketiga. Ku ingin menghayati.
Pengakuan dosa. Malam itu, Tuhan Yesus bersama para murid makan bersama. Ada canda, tawa, perbincangan-perbincangan yang hangat. Semua terhanyut dalam nikmatnya kebersamaan itu. Kecuali satu orang yang gelisah, Yudas. Hatinya dipenuhi dengan kekalutan, niat untuk mengakhiri kebersamaan yang selama ini terajut dengan sebuah pengkhianatan. Ia hendak menjual sang guru untuk dibunuh. Demikian pula kebersamaan dalam keluarga, kadang retak oleh keegoisan masing-masing. Mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 37, bait 1 dan 2. Bila kurenungkan dosaku. Kita terima berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah saudara, kita respon berita anugerah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 375. Kita nyanyikan 3 kali. Saya mau ikut Yesus.
Bapa kami yang ada di surga, saat ini Tuhan, tiba saatnya untuk kami mendengarkan sapaan sabda-Mu. Sabda-Mu yang akan menguatkan iman kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hadirlah pada setiap kami, mampukan kami untuk boleh mendengar sabda-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran sabda-Mu, urapi Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Amin. Patsal 13. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah ku berbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
bapak serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah Kamis Putih tanggal 9 April 2020 didasarkan pada bacaan Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Monggo ini dibaca sendiri-sendiri. Adapun judul kali ini Hamba yang Percaya. Ibu bapak serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, wabah corona sampai saat ini memang masih menjadi ancaman bagi kehidupan bersama. Semakin hari banyak pribadi atau kelompok serta komunitas yang terpanggil melakukan gerakan untuk membantu upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Semisal bantuan penyediaan APD bagi para medis, pembagian masker kepada masyarakat, ada pula yang membantu menyediakan makan siang bagi para pengemudi online. Meski demikian, ada keprihatinan yang mendalam karena adanya segelintir orang yang memanfaatkan situasi ini dengan jalan memborong dan menimbun masker, hand sanitizer, alkohol, dan lain sebagainya. Di samping itu ada kepentingan-kepentingan lain yang sengaja memanfaatkan momentum wabah COVID-19. Di tengah situasi yang seperti ini, mari sejenak kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17. Dari bacaan tersebut kita tahu bahwa waktu bagi Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah para murid semakin pendek. Tuhan Yesus tahu bahwa jalan kesengsaraan dan derita sebentar lagi harus dijalani, seperti yang tersurat di ayat yang ketiga. Tuhan Yesus pun tahu di tengah-tengah para murid yang sedang makan, iblis membisikkan rencana kepada Yudas Iskariot. Tetapi meski Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan sampai kematian, namun Tuhan Yesus tidak berhenti menunjukkan kasih dan keteladanannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan jalan membasuh kaki para murid, suatu tindakan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang guru. Karena yang lazim melakukan hal tersebut adalah seorang budak ataupun pelayan. Ketidaklaziman itu pun kemudian ditanggapi oleh Simon Petrus dengan mengatakan, "Engkau tidak layak membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Simon Petrus berlaku demikian karena ia merasa tidak layak. Karena Simon Petrus menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Tetapi setelah Tuhan Yesus memberikan penjelasan, maka Simon Petrus menerima, bahkan meminta, jangan hanya kaki yang dibasuh, melainkan seluruh tubuhnya. Ibu bapak serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari apa yang dilakukan dan diperbuat, Tuhan Yesus memberikan teladan yang sungguh luar biasa. Teladan tentang kesetiaan pada perutusan. Ketika membayang betapa berat derita dan sengsara yang harus dijalani, Tuhan Yesus berkenan menanggalkan kegelisahan dan kegundahan hatinya, tetapi justru merendahkan hati membasuh kaki para murid. Di tengah situasi seperti sekarang ini, saat yang tepat bagi kita untuk mengungkapkan pengakuan bahwa seringkali kita kehilangan kesetiaan sebagai pengikut Kristus. Karena kita cenderung mengikuti keinginan diri.
Seperti kesaksian pada penggalan Kidung Pasamuan Jawi 49. Bait yang pertama. Wirwaken dawuh paduka manut hardaning diriya. Supaya kita pun boleh merasakan dan merayakan pembasuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya yang terambil dari Bilangan 18 ayat 29 mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Persembahan kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur.
Bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, segala kemuliaan kekal selama-lamanya. Di malam hari ini Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Di malam ini, kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami untuk beribadah menghayati Kamis Putih ini bersama-sama dengan keluarga kami di rumah. Tidak hanya menghayati Kamis Putih, tetapi juga kami mengucap syukur karena Gereja Tuhan GKJ Cilacap Utara saat ini boleh menginjak usia yang ke-23 tahun. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi bagian dari gereja-Mu ini. Ya Tuhan, secara khusus kami menyerahkan GKJ Cilacap Utara ke dalam tangan Tuhan. Kiranya gereja kami ini dapat semakin berkembang, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini dan masyarakat di sekitar. Tuhan kami, Yesus Kristus, di tengah kebersyukuran kami saat ini, kami teringat akan keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini tengah sakit ataupun lemah fisiknya karena usia lanjut. Di antaranya yang kami tahu, Bapak Sariman, Bapak Sudarso, Ibu Sumarti Benikipu, dan anak kami Lionel yang saat ini dalam masa pemulihan dari operasi pengangkatan pen di tangannya. Biarlah tangan kasih Tuhan yang senantiasa menopang mereka, memberikan kekuatan dan pemulihan. Terlebih, mampukan mereka untuk dapat tetap merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami pun menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Bila saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi, biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa kami, bahkan dunia, agar pandemik ini dapat segera selesai dan keadaan pun dapat kembali pulih. Kami juga menyerahkan para tenaga medis yang berdiri di garda terdepan untuk merawat dan mengobati para pasien COVID-19. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dan memberi kemampuan. Beri mereka kesehatan ya Tuhan, karena ketika mereka sehat, mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Begitu juga bagi kami semua, keluarga kami, saudara-saudara kami, biarlah Tuhan yang membentengi kami semua, sehingga kami semua dapat terhindar dari COVID-19 ini. Berilah daya tahan tubuh yang kuat pada setiap kami. Tuhan Allah kami, pada saat ini, kami juga mengucap syukur atas berkat Tuhan, sehingga kami boleh mempersembahkan persembahan terbaik kami. Kiranya Tuhan yang mensuci kuduskan persembahan ini, sehingga layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa menyertainya. Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami. Seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, bila terdapat dosa dan kesalahan
di dalam kami beribadah dan berdoa, kami mohon ampun. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan gereja di seluruh bumi dan di sepanjang segala abad, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengutusan dan berkat. Saudara, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Maka, jadilah hamba Tuhan yang percaya. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan, yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber damai sejahtera, memberkati dan menyertai saudara sekalian. Amin.